Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari perwakilan kelas 14 yang beranggotakan saya, I Gusti Agung Dimas Pratnyana, absen 9 dari kelas 14. Baik, dengan saya Imade Teja Pramana nomor absen 13 dari kelas 10-4. Saya Ida Yufira Vidya Putri Wandra, absen 17 dari kelas 10-4. Saya Kade Intan Mahadewi Putri Yuda, absen 19. Saya Niketudini Norayu, absen 21 kelas 4. Baik, pada video kali ini, kami berlima akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Mengembangkan Kreativitas Pemanfaatan Peluang Usaha sebagai Tonggak Pendapatan Siswa di SMA Negeri Padenpasar melalui pengembangan usaha makanan dan minuman tradisional Dalupon, Daluman, dan Klepon. Baik, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pendahuluan kami mengenai latar belakang, manfaat penulisan, tujuan penulisan, rumusan masalah serta definisi kata kunci. Kemudian yang kedua akan ada kajian pustaka di mana di situ akan membahas mengenai makanan dan minuman serta inovasi yang akan kami berikan, serta di bagian yang terakhir ada metodologi di mana di situ akan kami cantumkan planning ataupun perencanaan kami pada saat penjualan nanti. Kemudian ada refleksi, kemudian ada tindakan atau action serta refleksi di bagian akhirnya. Kemudian juga kami akan tampilkan daftar pustaka kami di mana kami mendapatkan referensi sekaligus mendapatkan dukungan support data-data yang penting bagi kami untuk bisa membangun suatu gebrakan baru atau inovasi baru mengenai usaha tradisional kami yakni Dalupon, Daluman, dan Klepon. Baik, untuk yang pertama di bagian pendahuluan yakni latar belakang, manfaat penulisan, tujuan penulisan, serta definisi kata kunci akan dijelaskan oleh teman kami bernama Teja. Baik, kepada Teja, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya di sini. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya Teja selaku yang akan membacakan mengenai bagian ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Baik, di sini ada pun latar belakang yang akan latar belakangi proposal kami, yaitu di sini siswa-siswi Indonesia khususnya di Bali sangat suka makanan dan minuman yang cepat, memuaskan perut dan dahaga. Bukan hanya itu saja, siswa-siswi di zaman sekarang ini melalui mengkonsumsi makanan dan minuman sudah termasuk salah satu kegiatan healing atau refreshing dari kegiatan sekolah yang berat ini. Ini merupakan suatu peluang usaha yang dapat kita manfaatkan dalam mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangannya zaman, banyak terjadi perkembangan makanan dan minuman yang cepat saji serta tradisional yang asli dari Indonesia semakin mendapatkan tempat untuk membantu mengatasi masalah kegiatan sekolah yang berat. Dalam proposal ini kami memiliki niat untuk membuat suatu usaha makanan dan minuman tradisional. Adapun salah satu makanan dan minuman yang disenangi oleh kalangan anak sekolah yaitu es daluman dan jajak klepon. Hal ini sudah dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh guru ekonomi SMA Negeri 4 Denpasar yaitu Bapak Idewo Made Bagus Kasumajaya, serta diperkuat juga dengan survei yang kami telah lakukan sendiri kepada pokok sarana kami yaitu kelas 10, 11, dan 12. Adapun hasil survei berdasarkan dari Bapak Idewo Bagus Kasumajaya ini menyatakan bahwasannya sebanyak 195 jawaban dari 246 jawaban, yaitu sebanyak 79,2% yang memilih es daluman. Kemudian berdasarkan hasil survei yang kami lakukan kembali, sebanyak 44 jawaban dari 70 jawaban, sebanyak 64,7% memilih es daluman. Selanjutnya untuk klepon, berdasarkan survei yang kami lakukan sebanyak 40 jawaban dari 70 jawaban, sebanyak 57,1% memilih klepon. Sehingga dari data yang kami dapatkan setelah melakukan survei ini membuat kami semakin yakin untuk membuat gebrakan baru dengan inovasi yang akan kami lakukan. Baik Dewan Juri baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, di sini dari pernyataan tersebut penulis sangat tertarik untuk mengembangkan usaha makanan dan minuman tradisional yakni es daluman dan klepon. Maka daripada itulah proposal ini dibuat.
Baik, di sini selanjutnya adalah kami akan membahas mengenai rumusan masalah pada proposal kami, yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Adapun masalah yang diajukan dalam penelitian kami sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah es daluman dan klepon dapat bersaing di market SMA Negeri 4 Denpasar? Lalu yang kedua adalah apakah es daluman dan klepon termasuk karakteristik kebutuhan makanan dan minuman ringan siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar? Lalu di sini kami akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan pada proposal kami, yaitu baik dilanjutkan. Yaitu adapun tujuan dari penulisan proposal kami adalah yang pertama, untuk mengetahui market makanan minuman ringan tradisional yang laku di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu di sini yang kedua adalah untuk mengetahui karakteristik kebutuhan makanan minuman ringan tradisional siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu di sini adapun manfaat penelitian yang kami akan persembahkan untuk Bapak guru dan teman-teman sekalian. Di sini adapun yang pertama adalah hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lalu yang kedua adalah hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, atau singkatannya adalah UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Lalu di sini yang ketiga adalah hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lalu di sini yang keempat adalah hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lalu yang kelima adalah hasil analisa proposal kami ini dapat digunakan untuk mengetahui apa yang laku di lingkungan sekolah. Lalu yang keenam adalah hasil analisa dari proposal ini dapat digunakan sebagai referensi usaha mikro, kecil, menengah, atau singkatannya adalah UMKM. Lalu yang ketujuh adalah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh siswa untuk menambah wawasan yang terkait dengan kewirausahaan. Baik, dilanjutkan. Baik, di sini ada pun definisi kata kunci dari proposal yang kami buat ini adalah yang pertama, usaha. Adapun definisi dari usaha ini adalah khususnya usaha mikro kecil menengah atau singkatannya UMKM ini, di mana sebagian besar berfokus seperti jualan makanan dan minuman dan lain sebagainya dengan lingkup yang kecil. Lalu di sini yang kedua adalah es daluman. Adapun definisi es daluman ini ada banyak skenario definisi yang mengenai es daluman ini. Tapi dari skenario definisi yang kami sembahkan di sini adalah es daluman adalah es yang terbuat dari daun daluman alias cincau hijau yang akan diberi kuah santan dan gula aren. Bedanya santan yang digunakan pada proposal kami yaitu terbuat dari kelapa yang dibakar terlebih dahulu sehingga cita rasanya berbeda dari cincau biasa. Lalu di sini yang ketiga adalah adapun definisi dari kelapa ini adalah kelapa merupakan jajanan klepon. Mohon maaf, adapun definisi dari klepon ini adalah klepon ini merupakan jajanan tradisional Indonesia yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isi gula merah dan ditaburi oleh parutan kelapa. Baik, di sini saya akan lanjutkan pembacaan presentasi proposal kami oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Teja. Saya akan melanjutkan. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama, minuman dan inovasinya. Minuman tradisional adalah segala sesuatu yang diwarisi manusia dari orang tua turun-temurun, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu menggunakan bahan-bahan alami seperti dedaunan, rempah-rempah, buah-buahan, ataupun hasil dari perpohonan dan telah menjadi ciri khas suatu negara tersebut. Dalam kesempatan ini, kami berusaha merinci minuman tradisional ini beserta inovasinya dan kreasinya yang sudah berkembang di dunia usaha kuliner. Yang pertama ada es daluman dan inovasinya. Es daluman merupakan minuman khas Bali yang terbuat dari bahan utama cincau dan santan. Selain itu terdapat pula bahan lain seperti gula aren, garam, dan pandan. Es daluman ini memiliki khasiat untuk membantu menyembuhkan gejala panas dalam. Adapun inovasi es daluman ini menurut Brilio Food 2021 yaitu yang pertama ada es cincau hijau. Bahan dan cara membuatnya bisa dilihat pada proposal yang kami buat. Yang kedua ada cincau jelly sirup vanila.
Yang ketiga ada es cincau hijau susu kurma. Yang keempat ada es cincau hijau gula merah. Yang kelima ada es cincau hijau selada. Yang keenam ada es cincau nangka. Yang ketujuh ada es cincau hijau gula aren bahan. Yang kedelapan ada es cincau hijau koko pandan. Yang kesembilan ada es cincau hijau sirup bunga telang. Dalam proposal usaha ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha makanan ringan yaitu es cincau hijau atau daluman. Karena cara pembuatannya yang dapat mudah dikerjakan, adapun cara pembuatannya. Cara pembuatannya sudah dilihat, cara pembuatannya bisa dilihat dalam proposalnya. Baik, selanjutnya adalah makanan dan inovasinya. Makanan tradisional adalah segala sesuatu yang diwarisi manusia dari orang tuanya, turun-temurun, yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu menggunakan bahan-bahan alami seperti dedaunan, rempah-rempah, buah-buahan, ataupun hasil dari pepohonan dan telah menjadi ciri khas suatu negara tersebut. Dalam kesempatan ini, kami berusaha merinci makanan tradisional ini beserta inovasinya dan kreasinya yang sudah berkembang di dunia usaha kuliner. Klepon dan inovasinya. Klepon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil yang di dalamnya terdapat gula merah yang sudah mencair dan di luarnya ditaburi dengan parutan kelapa. Dalam kesempatan ini, kami berusaha merinci makanan klepon ini beserta inovasinya dan kreasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan. Menurut Helda, 2020, ada pun salah satu variasi atau inovasi dari klepon tersebut. Kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada klepon lagi. Menurut Explore ID, 2020 menjabarkan beberapa kreasi dan inovasi klepon. Adapun kreasi dan inovasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada klepon ubi ungu, yang kedua ada klepon singkong, yang ketiga ada klepon buah naga, yang keempat ada klepon pandan. Di samping itu juga, tabloidbintang.com 2020 menjabarkan beberapa resep kreasi klepon yang ada saat ini. Adapun kreasi dan inovasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada klepon labu kuning, yang kedua ada klepon ubi nangka, yang ketiga ada klepon keju, yang keempat ada klepon nangka. Dari urian di atas terdapat 9 inovasi klepon yang bisa dikembangkan. Klepon bisa dikembangkan dengan tepung, kelapa parut, gula merah, garam, gula pasir, tepung beras, daun pandan, dan sebagainya. Dalam proposal usaha ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha klepon pandan karena cara pembuatannya yang mudah dan dikerjakan. Adapun cara pembuatan klepon pandan dapat dilihat pada proposal tersebut. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nia. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rinci skema perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah kami akan mengembangkan usaha minuman es, daluman, dan klepon, untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan table cost, profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian rekan saya, Dimas. Dan yang kedua adalah tindakan. Nah, proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut pada tabel di bawah ini, bisa dilihat sendiri. Yang ketiga adalah pengamatan atau observation. Pengamatan
akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Dan yang terakhir ada refleksi. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa saya lanjutkan oleh rekan saya, Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai planning yang telah kami buat bersama kelompok kami. Di mana pada perencanaan atau planning ini yang kami akan lakukan adalah kami akan mengembangkan usaha minuman es daluman dan klepon. Untuk resep es daluman dan klepon kita bisa lihat bersama tadi yang sudah dijelaskan oleh Denia dan juga Intan, di mana hal tersebut bisa kita lihat bersama pada halaman 4 dan juga sampai dengan halaman 11. Nah, untuk harga es daluman dan klepon itu kami sudah rinci dengan rincian sebagai berikut. Untuk harga es daluman itu kami akan jual sebesar 5.000 per porsi dan klepon itu kami akan jual sebesar 8.000 per 5 piecesnya. Kami juga menyediakan beberapa paket yang bisa didapat dengan harga yang murah meriah dari harga ecerannya. Sehingga dapat menghemat biaya, yakni paket daluman dan klepon sebesar 10.000. Nah, hal ini tentunya tidak membuat kami rugi karena dengan harga yang murah tersebut, kami juga mendapatkan bahan-bahan ataupun modal yang kami dapatkan itu juga bisa mendapatkan keuntungan atau profit, kami juga akan mendapatkan kenaikan karena membuat suatu paket tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa lihat tabel di sini. Nah, yang pertama itu kami akan rinci fixed cost-nya dulu. Nah, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contohnya, biaya tetap ini adalah biaya sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas lainnya. Nah, berdasarkan fixed cost yang kami buat itu, kami mendapatkan harga total dari fixed cost itu adalah 30.000. Di mana kita hanya memerlukan saringan, di mana seluruh alat-alat yang kami cantumkan di sini itu sudah kami tutupi dengan barang-barang yang kami miliki dari kami sebagai penjualnya, seperti itu, atau sebagai produsennya, seperti itu. Jadi untuk teko, kompor, gas tabung, tempat kaca untuk gula cair, dan semuanya ini kami sudah memilikinya, namun kami perlu tambahan yakni di saringannya. Jadi kita akan membeli dan mengeluarkan dana sebesar 30.000. Kemudian lanjut untuk variable cost-nya, di mana biaya variabel atau variable cost adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi bahan yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik ataupun turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung terhadap proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku pada saat pembuatan, kemudian tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Nah, jadi kita rinci dulu ya dari bahan baku yang kita perlukan karena kita mulai dari es daluman. Jadi yang perlu kita beli itu adalah daun cincau, di mana harga bahan bakunya yang telah kami riset di pasar, khususnya di pasar Abian Base, itu daun cincau itu harga bahan bakunya itu ada 10.000. Itu bahan bakunya itu 10.000. Kemudian gula merah 1 kilo itu 1 kilonya itu adalah 21.000. Kemudian santan 200 ml itu 10.000. Air galon itu 12.000 yang kami beli yang isi ulang juga biar lebih murah. Kemudian isi gas tabung juga 17.000. Kemudian es batu juga kami sudah riset juga 16.000. Gelas cup untuk minuman es dalumannya, plastik seler cupnya itu sudah kami juga. Kemudian daun pandan ini untuk daun pandan dan ke bawah ini untuk kleponnya. Sampai kelapa parutnya juga kami sudah riset. Sehingga biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah 820. Jadi biaya overhead, kemudian biaya overhead yang kita perlukan itu sebesar biaya overhead per unit itu 350. Nah, dimana kami juga mencantumkan beberapa setidaknya agar kami juga memiliki
biaya yang overhead itu maksudnya biaya yang di saat-saat terjepit nanti seandainya itu diperlukan di saat mendadak itu kami juga sudah siapkan. Kemudian tabel harga pokok produksi di mana kita sudah rinci tadi di mana biaya bahan baku per unit itu 820, kemudian biaya overheadnya per unit 356, harga produksi plus overhead itu ada 1176. Kemudian keuntungan yang kami inginkan adalah 175%, di mana itu adalah 2058 sehingga harga pokok produksi per satu porsinya itu adalah 3.235. Itu untuk es daluman maupun juga kleponnya. Jadi dari semua itu dari es daluman dan klepon itu satunya itu jika kita dapatkan harga pokok produksi yang kita dapatkan keuntungan itu satu porsi aja sudah 3.235. Jadi kami dari produsennya itu, kami dari yang pembuat gebrakan baru ini, kami akan menaikkan itu menjadi 5.000 per porsinya. Jadi itu kami mendapatkan keuntungan yang lebih serta juga mengeluarkan modal yang tidak begitu banyak juga. Sehingga tabel kalkulasi biaya produksinya kita bisa lihat di sini, di mana ini fixed cost-nya sudah ada, variable cost-nya sudah ada, sehingga nih kalau fixed cost totalnya itu 100 aja itu 30.000. Kemudian variable cost-nya jadi 82.000, total cost-nya ada 112, kemudian marginal, average total, average fixed cost, and average variable itu sudah kami cantumkan di sini untuk pelengkap agar kita semakin baik juga untuk laporan kalkulasi biaya produksinya. Kemudian juga kami juga menyediakan tabel kalkulasi gross profit dan net profit di mana nantinya jika usaha ini berkembang dengan cukup pesat, kita juga akan berusaha untuk mengembangkan usaha kami dengan bekerja sama dengan Grab ataupun Gojek nantinya atau GoFood agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih juga. Sehingga hal ini tentunya bisa menambah keyakinan kita bersama untuk bisa menambah uang kas kelas dengan hanya melakukan usaha es daluman dan juga klepon seperti itu. Jadi dengan ini kami dari produsen kelas 10-4, perwakilan kelas 10-4 siap untuk melakukan atau membuat suatu usaha dalupon, es daluman dan juga klepon. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dari perwakilan kelas 10-4 ini. Mohon maaf apabila selama pempresentasian hari ini mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang telah kami perbuat. Mohon maaf juga apabila terdapat kata-kata yang salah selama kami mempresentasikan hari ini. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, begitu juga dengan kita dengan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.